Pada suatu masa di kerajaan Surima, hiduplah Aetrox. Ya, Aetrox tuh dulunya manusia. Nah, Aetrox ini tuh pahlawan yang kuat, tangguh, dan juga setia pada Surima. Karena kesetiaannya, ia pun dipanggil oleh The Ascended Queen of Surima, Sang Ratu Setaka. Puri Indonesia! Solid, solid, solid! Dan dia pun diangkat menjadi Ascended Warrior yang pertama. Dan pula dia diikuti oleh prajurit terpilih lainnya. Ya, jadi Ascended Warriornya nggak cuma satu, tapi ada banyak. Setelah itu, dia dan para Ascended Warrior lainnya pun ditugaskan untuk melawan pemberontakan di Katia. Tapi ada yang salah sama otak para Katian. Mereka malah manggil Void, makhluk yang menjadikan perang ini sebuah petaka yang mengerikan. And the beginning of mine. Void yang datang kemudian melahap semua yang dilewatinya, termasuk para Katian. Setelah bertahun-tahun berperang, akhirnya Aetrox dan kaumnya pun bisa menutup lubang terakhir, lubang Void terbesar. Tapi para Ascended yang berhasil selamat mengalami perubahan akibat dari peperangan melawan Void. Ooh, a shadow warrior. How edgy. Tapi setelah kepulangan para Ascended Warrior, hingga 6 bulan dari itu, Surima pun runtuh. Rupanya kenapa nanti ada di kisah champion lain. Tanpa adanya raja dan musnahnya Void, akhirnya Aetrox dan lainnya pun saling bertarung. Dan manusia yang melarikan diri dari perang itu mulai mengenal mereka dengan nama baru yang mengerikan, yaitu Darkin. Kemudian karena kaum Bargonian khawatir Darkin akan lebih bahaya kepada Void, akhirnya mereka pun ikut campur dengan cara memberi pengetahuan pada rakyat Surima untuk membicarakan Darkin ke senjata mereka. Karena Aetrox terlambat menyadarinya, akhirnya kekuatan 1000 matahari mati pun menariknya ke dalam pedangnya sendiri yang telah ia gunakan dalam ribuan perang dan selamanya mengikat esensi kehidupan dalamnya. Senjata itu adalah penjara yang mengikut kesadarannya di kegelapan abadi dan mencuri kemampuannya untuk mati. 100 tahun telah berlalu, Aetrox masih tersisa dalam pedangnya, dan tiba-tiba ada seseorang tanpa nama mencoba menggunakan pedang itu. Aetrox memanfaatkan peluang itu. Aetrox pun memaksakan kehendaknya dan meniru wujud aslinya pada manusia itu. Ya, dia hidup lagi. Bertahun-tahun kemudian, Aetrox menyerap lebih banyak manusia lagi, dan dia memahami dapat memakan korbannya dan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Setelah mendapatkan kekuatannya kembali, Aetrox pun mulai menunjukkan amarahnya pada dunia karena tidak mengakui pengorbanannya pada saat perang Void, dan justru malah menyegel di pedangnya sendiri. Karena ketidakadilan itu, dia memutuskan bahwa ras Darkin adalah ras yang bisa diperhitungkan dan mulai menganggap bahwa hanya Darkin lah yang boleh berkuasa. Akhirnya Aetrox pun menjalani tujuan kegelapan itu, membawa peperangan dan kematian kemanapun dia pergi, dan bertekad menghancurkan apapun yang dilewatinya. Tamat.